Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki memberikan respons terkait putusan Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti yang menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak eks-pemimpin FPI Habib Rizik Syihab. FPI sendiri merupakan organisasi yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah. Diketahui, sidang putusan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizik digelar sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021. Terkait itu, Kombes Hengki mengungkapkan penolakan permohonan bukti bahwa Polda Metro Jaya sudah bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari permohonan pra-peradilan tersebut tentang penetapan tersangka, termasuk penahanan itu adalah sah menurut hukum yang berlaku. Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya dan apa yang dilakukan penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah sesuai aturan yang berlaku. Telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kata Hengki. Dalam putusan tersebut Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Rizik Syihab atas penetapan tersangka dan penahanan kliennya yang dianggap tidak sah. Putusan Hakim telah mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi fakta maupun saksi ahli yang telah dihadirkan oleh para pemohon dan termohon. Terkait penetapan tersangka, Hakim menyatakan bahwa termohon telah memenuhi dua unsur alat bukti yang sah. Hakim juga menyoroti soal Rizik yang menolak menandatangani surat penangkapan yang telah diterbitkan Polda Metro Jaya. Maka penyidik membuat surat perintah penangkapan tanpa ditandatangani pemohon, Rizik. Maka permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, kata Hakim Ahmad Sahyuti. Sebagaimana diketahui, Habib Rizik Syihab saat ini terseret dalam 3 kasus hukum yang membuatnya menyandang masing-masing sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut muncul setelah kedatangannya dari Arab Saudi. Di sana, Habib Rizik menetap hingga lebih dari 3 tahun. Pada tanggal 10 November tahun 2020. Ia dan keluarga tiba dan menyelenggarakan sejumlah acara yang membuat terjadinya kerumunan. 1. Tersangka kerumunan Petamburan. Pada tanggal 10 Desember tahun 2020, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan pada perayaan Maulid Nabi dan disertai akad nikah putrinya pada tanggal 14 November tahun 2020. Kerumunan terjadi di tengah-tengah upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19 terutama di DKI yang cukup tinggi. Sebelum penetapan ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangannya termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya langsung menahan Habib Rizik di rutan Polda Metro. 2. Tersangka kerumunan Mega Mendung. Pada tanggal 23 Desember tahun 2020, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, membenarkan bahwa Habib Rizik Syihab sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Markaz Syariah Mega Mendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik dalam kasus ini adalah tersangka tunggal lantaran kerumunan yang terjadi, bukan karena acara yang digelar sehingga tidak ada kepanitiaan seperti acara di Petamburan yang ada panitianya. Saat itu, rombongan Habib Rizik hendak ke pesantren Markaz Syariah di Mega Mendung. Kehadirannya disambut riuh para pendukung yang memenuhi kawasan ke arah Puncak Bogor tersebut. Kerumunan tak bisa dihindari. Dalam penyelidikannya, penyidik Polda Jawa Barat sudah meminta keterangan sejumlah pihak seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor Ade Yasin. 3. Tersangka menutupi hasil swab tes.
Terbaru, Habib Rizik juga kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Kasusnya adalah dugaan menutupi hasil swab tes saat ia dirawat di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor akhir tahun lalu. Saat itu, Habib Rizik sempat dirawat beberapa hari. Informasi simpang siur, hingga Wali Kota Bogor Bima Arya dan Satgas COVID-19 Kota Bogor kesulitan untuk mendapatkan hasil tes itu. Hingga akhirnya persoalan ini dilaporkan ke kepolisian. Habib Rizik ditetapkan tersangka bersama 2 orang lainnya, yakni menantunya Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Dr. Andi Tatat.